Hai, welcome back to my YouTube channel. Untuk di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai sejarah singkat uang yang ada di dunia, karena kemarin sempat ada yang request juga. Siapa sih yang zaman sekarang nggak tahu uang gitu loh? Saudara aku aja yang umur 1,5 tahun udah bisa bedain yang mana uang yang merah, yang mana uang yang biru. Kebalik. Aku cuma punya uang 50.000 sebagai contoh. Kira-kira kalau aku ngajak orang jalan, ada yang mau nggak ya dengan modal 50.000? Aku yakin semua orang tahu uang, tapi aku nggak yakin kalau semua orang tahu fakta-fakta tentang uang yang ada di Indonesia. Dan sekarang aku akan bahas itu juga. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke sejarah singkat uang yang ada di dunia. Oke, jadi sebelum uang itu beredar, sebenarnya ada 3 masa lagi sebelum uang, yaitu yang pertama ada masa sebelum barter. Jadi ini adalah masa di mana manusia belum menjadi makhluk sosial dan ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kemampuannya sendiri atau dengan cara individu. Jadi kalau waktu itu dia dapatnya cuma jagung, ya udah dia makannya jagung, nggak bisa dia minta beras, nasi, gandum dan sebagainya. Jadi sesuai kemampuannya dia gitu. Dan yang kedua itu ada namanya masa barter. Nah, di masa inilah awal manusia menjadi makhluk sosial. Jadi, saat itu mereka baru menyadari bahwa apa yang mereka hasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga mulailah muncul kegiatan saling tukar antara satu dengan yang lain yang saling membutuhkan. Kegiatan ini bisa disebut dengan barter atau in nature. Barter ini dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu, di mana mereka masih menggunakan barang atau jasa. Contohnya sekarung terigu ditukar dengan 1 kantong beras gitu. Dan barter ini juga masih berlangsung sampai masa awal manusia modern. Yang ketiga itu ada namanya sistem uang barang. Jadi waktu masa barter itu mulailah muncul masalah di mana 2 orang tidak sepakat dengan nilai pertukaran barang atau jasa yang mereka lakukan. Ditambah lagi si A belum tentu memerlukan barang yang diberikan oleh si B. Hingga mereka muncul ide untuk menciptakan sistem uang barang atau uang komoditas. Uang komoditas ini adalah barang dasar di mana hampir semua orang memiliki barang dasar tersebut. Seperti teh, garam, tembakau, dan juga biji-bijian yang digunakan sebagai standar alat pembayaran. Kemudian pada tahun 9000 sampai 6000 sebelum Masehi, uang komoditas ini berubah menjadi ternak. Kemudian mulailah muncul budidaya untuk pertanian yang menyebabkan perubahan uang komoditas itu juga ya, berupa sayuran, gandum, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Kemudian sekitar tahun 1200 sebelum Masehi mulailah menggunakan uang primitif. Jadi uang primitif ini terbuat dari cangkang atau moluska lainnya yang dipakai sebagai alat pembayaran yang dinamakan cowrie. Nah, cangkang atau cowrie ini berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Oke, next baru ada namanya masa uang. Jadi yang keempat ya, masa uang. Jadi uang ini pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi saat itu uang sendiri masih terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut dengan elektrum yang berbentuk seperti kacang polong. Dan pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani. Sehingga dalam sejarah, bangsa Yunani inilah yang dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Saat itu nilai uang logam ini sendiri ditentukan dari bahan pembuatannya. Kemudian mulailah dikenal uang kertas yang diciptakan oleh bangsa Tiongkok pada abad pertama Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Jadi munculnya uang kertas ini dikarenakan pasokan logam saat itu sangat terbatas dan untuk transaksi yang dengan jumlah banyak, menurut mereka menggunakan uang logam itu sangat sulit. Dan sebenarnya usaha untuk membuat uang kertas ini sudah dilakukan sebelum masa dinasti Tang, namun mereka belum menemukan bahan pembuat kertas yang kuat, yang cocok begitu. Hingga akhirnya uang kertas pertama berhasil diciptakan oleh Tsai Lun dengan memakai kulit kayu murbei. Setelah itu barulah tiap-tiap negara mulai memberikan nama untuk mata uang mereka sendiri. Dan kemudian disiarkan ke seluruh dunia. Oke, itu dia tadi sejarah singkat mengenai uang. Oke, next aku masuk ke fakta-fakta unik uang yang ada di Indonesia. Untuk fakta yang pertama yaitu ternyata Indonesia pernah mengeluarkan uang dengan pecahan yang sangat besar pada tahun 1995. Yaitu uang dengan pecahan 850.000 di mana bukan dalam bentuk kertas melainkan dalam bentuk logam. Uang ini hanya diproduksi sebanyak 3.000 keping di mana yang langsung menjadi buruan para kolektor karena harganya yang dibanderol mulai dari 25 juta sampai 30 juta. Gimana kelahiran tahun 80-an, 70-an? Apa kalian tahu tentang uang ini? Kalian bisa komen di bawah.
Fakta yang kedua yaitu ternyata ada undang-undang yang mengatur mengenai perawatan uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dalam pasal 35 ayat 1, di mana seharusnya uang itu tidak boleh dilipat, diremas, dicoret, apalagi di staples. Karena biaya yang digunakan untuk mencetak uang ini sangat mahal, jadi kalau ada yang sengaja merusak uang tersebut akan kena tindak pidana, yaitu penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Tuh bagi kalian yang saking kreatifnya melukis di atas uang, hati-hati ya. Untuk fakta selanjutnya yaitu uang kembalian ternyata tidak boleh diganti dengan permen. Jadi larangan ini disampaikan langsung oleh pihak Bank Indonesia karena permen bukanlah alat pembayaran yang sah. Jadi kalau kalian dikasih permen, kalian bisa nolak. Jadi kalau kalian belanja terus masih ada kembalian 500 rupiah tuh di warung-warung, kalian bisa tunggu tuh di kasir sampai kalian dapat uang 500-an ya. Nggak apa-apa, sekalian bantu-bantu gitu. Oke, selanjutnya nih ada fakta yang cukup unik. Mungkin gak banyak dari kalian yang menyadari di uang 100.000, uang kertas 100.000 ada gambar rumah di sana. Jadi pada uang 100.000 itu ada gambar presiden pertama Indonesia dan juga wakilnya, dan ternyata di sebelahnya ada gambar rumah yang merupakan rumah presiden pertama yang digunakan sebagai lokasi proklamasi Republik Indonesia, atau yang sekarang dikenal dengan Tugu Proklamasi. Ayo gimana, kalian sadar nggak ada gambar rumah itu? Oke, next ada fakta unik lagi, yaitu pada uang 50.000 yang dikeluarkan pada tahun 1999, ternyata pada uang itu ada lirik lagu Indonesia Raya. Ayo, coba kalian cek setiap sudut, pada nemuin nggak liriknya? Ternyata liriknya ini ditulis sangat kecil di dalam kotak yang ada di sebelah kanan tanda tangan yang ada di uang itu. Bagi kelahiran tahun 70-an, 80-an, 90-an mungkin, gimana kalian sadar nggak ada lirik ini? Maaf aja nih, aku kelahiran tahun 99, aku belum tahu mata uang pas itu ya. Oke, selanjutnya ada fakta unik dari uang kertas pecahan 1000-an. Kalian bisa perhatiin dulu uang ini ada anehnya di mana, lucunya di mana, uniknya di mana. Oke, ternyata nggak banyak yang menyadari bahwa baju yang digunakan oleh Kapten Patimura ini, di salah satu kancing bajunya terdapat kayak emoticon smile gitu, tau nggak sih? Smile, titik 2, mata, terus ada smile gitu. Di kancing bajunya yang nomor 2, yang di bawah. Jadi sampai sekarang juga belum diketahui jelas apa maksud dari emoticon smiles yang ada di kancing baju tersebut, apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Oke, fakta terakhir yaitu ternyata uang kita bisa dikenali oleh orang tunanetra. Jadi desain uang terbaru di Indonesia sengaja dibuat khusus agar bisa dikenali oleh para tunanetra. Untuk uang logamnya kalian tahulah agak timbul gitu, jadi agak gampang kita menebak itu angka berapa, itu lebih gampang dikenali. Dan ternyata untuk uang kertasnya juga ada garis-garis yang bisa dikenali oleh para tunanetra. Untuk uang 100.000 sendiri ada satu bagian garis timbul di pinggir kertas. Untuk uang 50.000 ada 2 garis timbul di pinggir kertas, 20.000 ada 3, 10.000 ada 4, 5.000 ada 5, 2.000 ada 6, dan 1.000 ada 7 buah garis timbul di pinggir kertas. Kok aku nggak nemuin ya? Apa ini uang palsu kali ya? Gimana, apa kalian ada yang nemuin garis itu? Kalian bisa komen di bawah. Kayaknya sih butuh kesabaran tinggi ya. Aku sih nggak nemu. Oke, itu dia tadi untuk fakta-fakta unik mengenai uang yang ada di Indonesia. Dan ternyata uang rupiah Indonesia masuk ke dalam daftar uang terkeren di dunia. Karena desainnya yang cantik dan keindahan pola yang membuat uang itu menarik untuk dipandang. Kalau aku sendiri sih lebih menarik untuk memiliki uang rupiah Indonesia ya, nggak untuk dipandang aja. Oke, itu dia tadi untuk sejarah singkat mengenai uang dan juga fakta-fakta unik uang yang ada di Indonesia. Kalau kalian ada yang mau request lagi, bisa banget tulis di bawah. Sekian video kali ini, sampai ketemu di next video, bye!